Saya masih penasaran dalam hal kita menyimpan sesuatu yang tidak kita sadari, kita kan mau mengolah hambatan-hambatan itu. Nah, di satu pihak masyarakat mengatakan tabu untuk mengeluarkannya. Nah, namun ketika kita menyimpannya, apakah itu kan bisa menjadi sebuah dosa? Apakah FHJIS itu adalah dosa? Bagaimana pendekatan Urantia terhadap FHJIS ini? Mungkin ada yang bisa membantu memberikan perspektif. Bagaimana perspektif dari Urantia di dalam memandang FHJIS ini, apakah ini sebuah dosa atau bagaimana? Kan dosa itu kan juga ada sin, ada evil, ya, ada satu lagi apa ya? Itu. Nah itu bagaimana nih Pak Nuk atau Pak Yusuf? Bu Rini, kenapa Ibu nanya itu dosa? Saya aneh Ibu nanya itu. Nanya itu. Memang itu dilemparkan ke forum atau udah tahu jawabannya atau it's your problem? Karena kita kan di dalam masyarakat kita ini banyak masalah psikologi yang pada akhirnya muncul. Hari ini saya banyak sekali dapat klien yang terperangkap di situ, not necessarily dia melakukan perbuatan kriminal, tetapi mempunyai problem with repression kalau bahasa psikologinya, yang mana all that beberapa bagian dari envy, jealousy, anger itu yang membakar, namun saking diredamnya karena itu adalah norm dari society, dari rumah, agama, religion yang mengatakan it is a sin to be angry. Nah, itu jadi it's not your problem ya, it's not your problem ya. This is your client problem, and then you see like that expression. Okay, understand. Karena saya heran, Ibu, sewise Ibu Rini menanyakan itu, saya kira itu case dia, ternyata bukan orang lain, betul? Iya, itu kan karena kita mau melihat bagaimana menghilangin hambatan-hambatan itu. Nah, ketika orangnya itu tidak punya level kesadaran, bagaimana memberikan jalan yang pintas dalam tanda kutip untuk bisa membantunya langsung masuk pada level kesadaran itu. Dulu Pak Richard sudah memberikan beberapa tips ya dalam hal itu. Ya Pak. Oke, saya mau merangkum nih ya pembicaraan ini ya. Kemarin kan kita bicara soal cara berpikir. Kita berdiskusi banyak hal, lalu kesimpulannya apa? Kita dapat jawabannya dari semua pertanyaan itu, semua pendapat itu, kesimpulannya apa? Kita dapat common denominatornya nggak? Ini jawabannya. Sehingga pertanyaannya Ibu Rini, pendapatnya Pak Nugroho, Pak Yusuf, Grace, semua bisa dijawab. Nah, itu kualitas berpikir gimana? Tinggi, Prof. Harus pakai topi apa ya? Saya challenge. Suatu kualitas berpikir tinggi itu, kalau dianggap tinggi, itu dapat karena ada informasi, kan? Betul? Ya. Dan informasi itu kita harus baca dengan cerdas. Saya ambil contoh nih ya. Cari common denominator, satu prinsip yang jelasin semuanya. Pakai otak lu dengan cerdas, baca informasi dengan tuntas. Kita jangan kemudian serta-merta memvonis itu suatu dosa, karena Tuhan itu maha pengampun, maha kasih sayang dan segala macamnya ya. Terlepas dari kita menumbuhkan perasaan itu kemudian kita menjadi jahat, menjadi evil, di situ peranan dari kita punya pengendalian diri tentunya. Kita harus sadar ya, manusia itu seperti itu, penuh dengan kekurangan dan hambatan ya. Nah, namun demikian kan kita juga mulai
diajari ya bagaimana kita bisa menguasai diri kita dan kemudian kita berpikir pemikiran kita kemudian akan menghasilkan sesuatu yang baik dan lebih konstruktif gitu. Istilah dosa itu dari mana gitu datangnya? Apa Tuhan yang menyatakan bahwa kamu berbuat begini itu dosa dan segala macam? Tidak begitu ya. Kita sendiri yang mempunyai meaning terhadap sesuatu yang kemudian kita anggap itu sebagai suatu dosa. Emosi negatif yang emang ada di diri kita, jangan langsung vonis diri lu berdosa. Itu mah fitrah manusia. Itu hambatan batin, kondisi psikologis yang perlu lu kelola. Kalau dibilang evagis yang jadi itu udah bukan masuk kategori itu lagi ya. Kalau stres itu kan normal, perjuangan hidup normal, itu bukan dosa, itu adalah mungkin berpotensi menghasilkan evil, kejahatan juga, hal yang jahat juga ya. Karena bisa menghasilkan konflik, disharmoni, memang, tapi itu kata Burantia, itu normal di dalam kehidupan evolusi itu. Menghasilkan konflik, disharmoni, itu normal, itu wajar, itu memang inherent katanya. Itu di dalam alam evolusi. Jadi pertanyaannya Ibu Rini itu mengenai dosa, saya setuju dengan apa yang Pak Yusuf katakan gitu ya. Karena bagi saya itu Tuhan itu maha bertanggung jawab kok gitu ya. Jadi kalau dia tahu bahwa ada sesuatu yang nggak benar gitu ya, masa dia nggak tahu mencegahnya gitu. Jadi kalau buat saya, dalam pemahaman saya nggak ada lah, Tuhan udah selesai tugasnya gitu ya. Nah itu kembalinya di kita. Harusnya Urantia ini yang menurut saya itu berdosa kita kalau ini tidak di-share, tidak diradiasiin. Padahal ini adalah sesuatu yang buat orang yang kompleks. Saya merasa bahwa orang kompleks gitu, karena teman saya macam-macam gitu ya. Ini malah sangat menolong, ya. Nah, jadi yang saya itu di sini tekankan, tolong deh gitu ya. Jangan sampai Urantia ini hanya berkututan di teori-teori, kemudian kita bahas detail, kita tahu, kita paham, tapi kemudian implementasinya mana gitu ya. Udah baca pelajaran hidup, udah tahu soal kebenaran. Jangan cuma jadi koleksi di otak, itu namanya gaya-gayaan. Kalau lu paham tapi nggak lu praktekin atau bagiin ke orang, nah itu juga bisa jadi salah karena lu nggak ngeradiasiin terang. Jadikan hikmah, jadiin tindakan nyata, jangan cuma teori doang. Misalnya gini Pak, kalau kita punya rasa iri gitu ya, atau iri atau dengki, ataupun kita cemburu gitu, itu apakah tidak berdosa? Ini saya bertanya karena saya nggak tahu ya. Gue paham bro kalau cuma sekali, emang susah nyangkut di kuping. Biar pesannya nempel terus kayak iklan di TV. Kita bikin strukturnya lebih padat dan dingin. Kita ulang berkali-kali. Kita ulang berkali-kali. Kita ulang berkali-kali. Ini lirik lagu, dosa itu pilihan bro, bukan cuma perasaan batin. Stres itu wajar, bagian dari hidup yang rutin.
Pas lu sadar dan sengaja milih jalan yang gelap, di situ lu nabrak aturan alam semesta yang mantap. Ulang berkali-kali, kita ulang berkali-kali, kita ulang berkali-kali. Yang kita anggap dosa itu yang menyebabkan orang lain terimpact dengan negativitinya ya. Kemudian kita klasifikasikan sebagai dosa. Ya tentu saja ya, kalau kita orang beragama, kalau sudah bilang dosa itu adalah yang kita hadapi nantinya adalah siksa Tuhan. Nah, ini agama kan. Padahal kita sekarang yang sudah mengerti ya, Tuhan itu sumber segala kasih, sumber love ya, nggak mungkin gitu. Kemudian kita memvonis kita karena kita salah melakukan sesuatu sehingga orang lain terluka gitu. Ya, silakan, Bu. Ya. Fear, anger, envy, jealousy itu saya rasa semua orang pasti pernah mengalami. Pasti pernah mengalami. Dan itu nggak dosa. Tetapi ketika kita jealousy kita atau hal-hal tadi itu merugikan orang lain, bahkan menghancurkan kehidupan orang lain, itu baru dosa. Tapi kalau itu ada dalam diri kita, stres kita itu, kita fear, itu bukan dosa. Tapi ketika kita sudah melakukan aksi sehingga orang lain menjadi dirugikan, menjadi menderita, orang lain menjadi terpuruk dan sebagainya, itu dosa. Ini juga adalah fitrah manusia gitu, bahwa kita itu suatu ketika punya evagis tadi yang menyebabkan orang lain bisa terkena impact negatifnya. Ini bukan dosa gitu, tapi ini kesalahan yang bisa diperbaiki gitu. Tetapi ada hal-hal yang memang melawan hukum alam semesta yang ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan itu menetapkan hukum-hukum alam semesta yang didasarkan atas kasih, rahmat, pengampunan, ya, kebaikan, harmoni, keindahan. Nah, kalau itu kita lawan dengan evagis tadi, kita punya kecemburuan pada orang lain, macam-macam lah. Kita ini bisa menghasilkan itu. Karena memang semua hal yang jahat itu bisa keluar dari dalam hati. Itu kita sebetulnya sudah berdosa, itu sudah masuk dalam wilayah dosa. Karena dosa itu adalah suatu hal yang disengaja untuk melanggar hukum alam semesta. Itu dosa, kalau menurut Quranti ya. Jadi hukum alam semesta yang ditetapkan Tuhan, kita langgar. Kalau Tuhan sudah menetapkan alam semesta yang keindahan, kebaikan, harmoni, kasih, nah kita langgar, itu dosa, sudah masuk dosa. Stres itu bukan dosa, itu wajar kita alami. Perjuangan hidup seperti itu. Konflik, disharmoni, itu wajar. Tetapi kita tidak boleh membiarkan hal-hal yang dosa tadi itu, yang katakanlah evagis tadi itu, yang menyebabkan kita melanggar hukum alam. Saya ragu sebenarnya inti istilah dosa sendiri itu apa sebenarnya. So, kalau itu suatu judgment Tuhan, enggak, saya kira. Kamu berdosa, enggak, saya kira Tuhan enggak begitu. Tuhan itu setiap hari, setiap detiknya hanya memancarkan love-nya beliau ke seluruh jagat raya ini, seluruh insan di jagat raya ini. Tidak pernah akan memvonis makhluk atau manusia ini sebagai hukuman dari dia. Karena itu bertentangan. Kalau sifat maha asih, maha penyayang, sifatnya kan mutlak, tanpa batas. Nah, kalau kemudian memvonis seseorang, wah kamu salah, ya,
dan kemudian akan kena hukuman, atau itu saya kira bertentangan dengan sifat mutlaknya tadi. Nah, kalau saya tanpa izin dari Pak Yusuf, dari Ibu Rini, ya Pak Richard gitu ya, saya langsung tiap ada ini saya share langsung, bukan saya share ininya ya, tapi saya share hikmah dari pembicaraan kita ini. Dan saya minta teman-teman itu belajar itu yang namanya fisika kuantum, lu mesti belajar gitu ya. Gua aja nggak tahu gitu ya. Nah sekarang ini saya wajibkan mereka ngomong sama aku mesti berdasarkan fisika kuantum, mesti berdasarkan David Hawking gitu ya. Terus sudah gitu six head. Jadi ada hal yang menurut saya tuh ini nggak boleh buat kita aja. Itulah dosa kalau menurut saya. Begitu ini, bro, dan semua. Lengkap. Thank you, Pak Imbang. Menarik sekali. Nah, padahal sebenarnya Tuhan itu membiarkan kita hidup di alam semesta ini dengan hukum sebab akibatnya. Nah, itu hukum alam yang diterangkan Pak Richard kemarin itu. Hukum sebab akibat itulah yang akan bekerja. Kalau istilah Pak Kun itu alam semesta ini entangled kan, semua terhubung. Jadi apa yang kita bikin sekarang sesuatu yang tidak akan mengenakan orang lain, suatu ketika akan kembali lagi ketika kita menerima sesuatu yang tidak enak, entah itu datangnya dari mana gitu. Nah kalau kita berpikir seperti ini, ya kita akan tenang gitu ya. Nah, tidak merasa kita dipersekusi dan segala macam. Kalau kita pikir, wah ini barangkali ya karena saya berbuat sesuatu yang dulu saya nggak sadari, tapi menyebabkan orang lain terluka misalnya. Ya karena sifat hukum alam tadi, suatu ketika karena alam semesta ini semuanya terhubung, ya itu akan kembali ke kita. Lu stres, lu takut, lu marah, santai, dengerin dulu nih. Lagi sirik lihat temen dapat mobil baru, atau lagi gondok banget sampai pengen maki-maki. Itu namanya hevagis. Emosi negatif yang emang ada di diri kita. Jangan langsung vonis diri lu berdosa, itu mah fitrah manusia. Itu hambatan batin, kondisi psikologis yang perlu lu kelola. Dosa itu pilihan bro, bukan cuma perasaan batin. Stres itu wajar, bagian dari hidup yang rutin. Pas lulus sadar dan sengaja memilih jalan yang gelap, di situ lu nabrak aturan alam semesta yang mantap. Biar lu paham levelnya, nggak semua masalah itu gawat. Ada di mistake, cuma hilaf obrolin aja biar beres. Ada evil pas kondisi batin lu lagi nggak harmoni. Tapi hijing alias dosa itu pas lu sengaja niat jahat. Tuhan itu maha kasih, nggak hobi nungguin lu salah buat dihukum. Alam semesta ini cuma hukum sebab akibat. Apa yang lu tanam itu yang lu dapet. Dosa itu pilihan bro, bukan cuma perasaan batin. Stres itu wajar, bagian dari hidup yang rutin. Pas lu sadar dan sengaja memilih jalan yang gelap, di situ lu nabrak aturan alam semesta yang mantap.
Udah baca pelajaran hidup, udah tahu soal kebenaran. Jangan cuma jadi koleksi di otak, itu namanya gaya-gayaan. Kalau lu paham tapi nggak lu praktekin atau bagiin ke orang, nah itu juga bisa jadi salah karena lu nggak ngeradiasiin terang. Jadikan hikmah, jadiin tindakan nyata, jangan cuma teori doang. Dosa itu pilihan bro, bukan cuma perasaan batin. Stres itu wajar, bagian dari hidup yang rutin. Pas lu sadar dan sengaja memilih jalan yang gelap, di situ lu nabrak aturan alam semesta yang mantap. Ragu selalu adu opini menurut gue atau kata siapa. Ayo naik level, cari benang merahnya biar semua jelas. Cari common denominator, satu prinsip yang jelasin semuanya. Pakai otak lu dengan cerdas, baca informasi dengan tuntas. Dosa itu pilihan bro, bukan cuma perasaan batin. Stres itu wajar, bagian dari hidup yang rutin. Pas lu sadar dan sengaja memilih jalan yang gelap, di situ lu nabrak aturan alam semesta yang mantap. Jadi jangan takut sama emosi lu, kuasai diri, pilih jalan yang benar. Karena Tuhan itu love, sisanya cuma hukum malam.